Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai 10. Yesaya 55 ayat 8 sampai 10. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Judul renungan kita hari ini adalah Mengandalkan Hikmat Tuhan, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, ketika April didiagnosis dengan kelainan genetik langka, hidupnya terbalik, dia mengambil pensiun medis dini, dan keamanan finansial keluarganya tiba-tiba berubah. Mereka pindah dari sekolah dan gereja. Perubahan yang tidak diinginkan itu mengecilkan hari mereka, karena setiap anggota keluarga mereka harus menyesuaikan diri. Marilyn yang sempat menikah, kini menyandang status baru yaitu janda. Jalan yang tidak dikenal menyimpan kesedihan yang dalam. Ia memiliki tanggung jawab baru yang lebih besar, dan harus membuat keputusan seorang diri merupakan hal yang sulit. Kebiasaannya minum kopi di pagi hari bersama suaminya selama 42 tahun membuatnya semakin merasa sepi. April dan Marilyn tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan yang keluar dari rencana hidupnya. Hidup tidak berjalan lancar sesuai rencana ketika kita hidup dalam keadaan dan menempuh jalan yang tidak terduga, atau yang tidak kita cari atau inginkan. Kita perlu mendapatkan kembali pijakan kita, dan mengubah fokus kita untuk bergerak maju. Itu tidak mudah karena ketika mata kita penuh dengan air mata, atau terganggu oleh pikiran tentang apa yang bisa terjadi. Namun jika kita ingin berkembang, berjuang untuk bertahan hidup tidaklah cukup. Kita perlu hidup dengan penuh harapan. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Sahabat suara kasih, jalan memutar, penghalang jalan,
dan perubahan dalam rencana perjalanan hidup kita mungkin tidak direncanakan dan menimbulkan mengecewakan, tetapi kita tidak harus terpaku dan melihat ke belakang. Sebaliknya, kita dapat mengubah fokus kita ke perspektif Tuhan. Marilah kita renungkan, kita dapat mengandalkan hikmat, kasih karunia, dan kuasa-Nya untuk maju. Kita mungkin menemukan sesuatu yang berbeda atau lebih dari apa yang kita lewatkan atau apa yang hilang. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita dapat hidup di dalam dan dengan kekuatan harapan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya.
Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.